Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Nungki di kelas matematika. Nah, hari ini kita masih belajar tentang himpunan, yaitu masuk ke bagian yang kedua. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai himpunan semesta dan himpunan bagian. Apa sih himpunan semesta itu? Dan apa sih himpunan bagian itu? Nah, jangan lupa untuk kalian mencatat semua informasi yang saya berikan melalui video pembelajaran hari ini. Nah, setelah menyimak video pembelajaran hari ini, kamu diharapkan mampu yang pertama, memahami himpunan semesta, yang kedua, dapat menentukan himpunan semesta, yang ketiga, memahami himpunan bagian, dan yang keempat, dapat menentukan himpunan bagian. Nah, kita simak penjelasannya ya. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Tentunya, semua anggota himpunan yang lebih kecil harus semuanya termasuk dalam himpunan yang lebih besar tersebut. Nah, himpunan semesta itu lambangnya adalah S. Gimana sih himpunan semesta itu? Nih, Bu Nungki punya contoh. Misal jika A itu adalah sebuah himpunan yang anggotanya ada sapi, kambing, dan kuda, maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari A itu yang pertama hewan berkaki 4. Loh, kenapa kok hewan berkaki 4 itu bisa menjadi himpunan semesta dari sapi, kambing, dan kuda? Hewan berkaki 4 itu kan banyak. Ada kucing, ada jerapah, ada singa, ada sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Nah, sapi, kambing, kuda ini kan kakinya 4. Maka sapi, kambing, kuda itu semestanya adalah hewan berkaki 4. Misal lagi nih, himpunan semesta lainnya dari A, sapi, kambing, kuda itu adalah hewan mamalia. Kok bisa? Nah, kamu ingat pengertian hewan mamalia itu apa sih? Adalah hewan yang menyusui. Sapi menyusui, kambing menyusui, kuda juga menyusui. Sehingga himpunan semesta selanjutnya dari A yang anggotanya sapi, kambing, kuda itu adalah hewan mamalia. Nah, yang ketiga yang dapat menjadi himpunan semesta dari sapi, kambing, kuda itu hewan herbivora. Hewan herbivora itu hewan yang bagaimana sih? Hewan yang pemakan tumbuhan kan atau pemakan rumput kan? Sapi makan rumput, kambing makan rumput, kuda makan rumput. Nah, jadi dari satu himpunan ini itu ternyata himpunan semestanya itu banyak. Bisa hewan berkaki 4, bisa hewan mamalia, bisa hewan herbivora. Kalau misal Bu Nungki bikin semestanya itu menjadi hewan karnivora, kira-kira tepat atau tidak? Tidak. Karnivora itu kan pemakan daging. Sedangkan sapi, kambing, kuda bukan pemakan daging kan? Jadi kalau kamu membuat himpunan semesta dari sapi, kambing, kuda itu hewan karnivora kurang tepat. Karena sapi, kambing, kuda tidak pemakan daging. Nah, mungkin kamu menemukan himpunan semesta lainnya yang mungkin dari sapi, kambing, kuda. Boleh, silahkan kamu tulis, lalu kamu laporkan ke Bu Nungki. Bu, saya punya himpunan semesta ini nih. Kira-kira tepat apa enggak? Nah, nanti Bu Nungki cek. Gitu ya. Jadi ternyata dari satu himpunan, yaitu misal di sini A, yang beranggotakan sapi, kambing, kuda, ternyata itu mempunyai himpunan semesta yang lebih dari satu. Misal di sini ternyata himpunan semestanya bisa hewan berkaki 4, bisa hewan mamalia, bisa hewan herbivora. Nah, Bu Nungki kasih contoh lagi ya. Nah, misal jika B itu himpunan yang anggotanya ada 3, 5, 7. Ternyata himpunan semesta
dari B itu bisa bilangan ganjil. Kok bisa? Bilangan ganjil itu kan dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, 3, 5, 7 ada di dalam bilangan ganjil kan? Nah, maka bilangan ganjil itu bisa menjadi semesta dari himpunan B. Lalu, bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, kenapa bilangan asli itu bisa menjadi semesta dari himpunan B ini? Karena kalau kamu lihat 3, 5, 7 itu termasuk bilangan asli kan? Nah, maka bilangan asli bisa menjadi semesta dari himpunan B. Lagi, ternyata himpunan semestanya itu bisa bilangan cacah. Kok bisa? Yuk, kita jabarkan bilangan cacah itu apa aja sih? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata 3, 5, 7 itu kan termasuk anggota bilangan cacah kan? Karena bilangan cacah kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena 3, 5, 7 termasuk bilangan cacah, maka bilangan cacah itu bisa menjadi semesta dari himpunan B. Misal ada lagi nih, bilangan prima. Kok bisa? Yuk, bilangan prima itu apa aja sih? Ada 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, himpunan B 3, 5, 7 itu kan juga termasuk bilangan prima. Nah, maka bilangan prima itu bisa menjadi semesta dari himpunan B. Kalau misal kamu mau bilang semestanya itu bilangan genap, Bu. Bilangan genap. Kira-kira tepat atau tidak? Ya, tidak tepat. Karena apa? Yo, bilangan genap itu berapa? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Apakah 3, 5, 7 termasuk bilangan genap? Oh, tidak. Maka kalau kamu menuliskan semestanya bilangan genap, untuk himpunan B ini tidak tepat. Atau mungkin kamu, Bu, kalau semestanya bilangan bulat, Bu. Boleh nggak, Bu? Kira-kira boleh nggak? Boleh, tepat. Karena apa? Yuk, bilangan bulat itu adalah bilangan negatif, 0, dan positif, toh? Bilangan negatif Bu Nuki ambil mulai dari min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, 3, 5, 7 kan terdapat di dalam bilangan bulat. Maka bilangan bulat bisa menjadi semesta dari himpunan B. Gitu ya, gimana? Udah mulai paham kan? Coba kalau belum, dimundurkan videonya, didengarkan lagi. Kalau seumpama masih kurang paham, WA Bu Nuki nanti jelasin, oke? Nah ini, setelah tadi mendengarkan penjelasan tentang himpunan semesta, ada tugas. Ini tugas yang nomor 1, yaitu kamu diminta untuk mengerjakan latihan 4, halaman 4 dari buku paket nomor 1 dan 3. Nah, kamu jawab di bukumu, jangan lupa ditulis itu latihan berapa, halaman berapa. Nah, ini adalah soal yang nomor 2. Nih, ini soalnya. Kamu disuruh memberikan alasan dari pernyataan ini. Gitu ya. Soalnya boleh ditulis. Oke, ini tugas nomor 1 dari latihan 4, nomor 1 dan 3. Ini tugas nomor 2. Oke, Bu Nungki lanjutkan menjelaskan tentang himpunan bagian. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Ini ya yang perlu digarisbawahi, jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Nah, himpunan bagian itu dilambangkan dengan lambang seperti ini, seperti huruf C. Ya, mungkin kamu agak bingung mencermati pengertiannya. Nih, Bu Nungki beri contoh.
Di sini Bu Nungki punya himpunan A. Nih, ini himpunan A, yaitu ada kakek, nenek, papa, mama, dan 3 anaknya ini ya. Ada yang cewek, cowok, sama baby. Oke. Ini himpunan B. Oke. Ini himpunan B. Yang ini himpunan C. Sudah? Nah, dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, himpunan yang lebih besar yang mana? Maksudnya himpunan yang lebih besar tuh anggotanya yang paling banyak. Berarti ya A. Berarti A ini adalah himpunan yang lebih besar ketimbang yang himpunan B dan himpunan C. Nah, yang dinamakan himpunan bagian itu seperti ini. C itu himpunan bagian dari A. Saya ulangin ya. C adalah himpunan bagian dari A. Kenapa? Kamu lihat, cowok kecil ini termasuk dalam anggota keluarga yang himpunan A enggak? Iya kan? Mirip kan? Sama kan dia? Nah, cewek yang baju pink ini ada di anggota himpunan A enggak? Ada juga kan? Nah, karena 2 orang ini ada di dalam himpunan A, anggota keluarga yang besar ini, maka dikatakan himpunan C itu adalah himpunan bagian dari A. Jadi kalau dalam matematika itu penulisannya C himpunan bagian dari A. Oke. Nah, supaya lebih jelasnya, sekarang Bu Nungki ganti. Apakah B himpunan bagian dari A? Sekarang kita lihat. Si cowok yang baju kuning ini ada di dalam himpunan A? Ada. Si cewek yang baju pink ini ada di dalam himpunan A? Ada. Nah, si cewek yang kucir 2 ini ada di himpunan A tidak? Tidak ada. Si cowok yang baju biru ada di dalam himpunan A? Tidak ada. Nah, karena si cewek yang kucir 2 sama yang cowok ini tidak ada di himpunan A, maka B bukan himpunan bagian dari A. Nah, tadi kan pengertian himpunan bagian jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Ternyata si cewek kucir 2 sama si cowok baju biru ini tidak termasuk himpunan yang lebih besar, yaitu himpunan A. Gimana? Udah paham ya? Oke, satu lagi. Kalau Bu Nungki bilang, apakah himpunan C itu himpunan bagian dari B? Himpunan bagian bukan? Ya, betul, himpunan bagian. Kenapa? Kan himpunan yang besar kan yang ini. Ada cewek rambut 2, cowok baju biru, cowok baju kuning, sama cewek baju pink. Nah, himpunan C itu kan terdiri dari cowok baju kuning dan cewek baju pink. Cowok baju kuning ternyata juga ada di himpunan B. Cewek baju pink ternyata juga ada di himpunan B. Karena semua anggota himpunan C ada di dalam anggota himpunan B, maka dikatakan C himpunan bagian dari B. Gitu ya. Ini ada 3 contoh. Oke, kamu jangan lupa catat di bukumu ya. Bu Nungki beri contoh lagi. Nah, ini dia. Misal Bu Nungki punya himpunan A yang anggotanya A, B, C. Dan himpunan B yang anggotanya A, B, C, D. Apakah A himpunan bagian dari B? Ingat, himpunan bagian itu kalau semua anggotanya ya, semua anggotanya ada di himpunan yang lebih besar. Kita lihat.
Pertanyaannya, apakah A himpunan bagian dari B? Kita lihat. A kecil ada di B sini nggak? Oh, ada. B ini, B kecil ada di anggota himpunan B besar nggak? Oh, ada. C, oh ada. Karena A, B, C itu ternyata juga termasuk anggota dari himpunan B, maka A itu himpunan bagian dari B. Nah, sekarang apakah B himpunan bagian dari A? Kita lihat. A ini ada di himpunan A. B juga ada. C juga ada. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah D itu anggota himpunan A? Tidak. Anggota himpunan A kan cuma sampai C. D tidak menjadi anggota himpunan A. Maka apakah B himpunan bagian dari A? Tidak. Gitu ya, bisa ya membedakan kapan dia dikatakan himpunan bagian, kapan dikatakan tidak himpunan bagian. Oke? Nah, sekarang ada yang dinamakan jumlah himpunan bagian. Apa tuh? Nih, dari suatu himpunan bisa dibuat himpunan bagian. Misal, Bu Nuki punya himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Maka dari himpunan A itu bisa dibuat beberapa himpunan bagian. Nah, himpunan bagiannya apa saja? Nih, dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 itu himpunan bagiannya yang pertama ada himpunan kosong. Ini sudah pasti. Nah, himpunan bagian yang kedua dari himpunan A ini itu ada 1. Lalu ada 2. Lalu ada 3. Kok bisa? Perhatikan. Ini himpunan 1. Apakah 1 ini anggota himpunan A? Iya. Terus yang ini, himpunan 2 ini. Apakah 2 anggota himpunan A? Iya. Terus yang ini 3. Apakah 3 anggota himpunan A? Iya. Jadi himpunan 1, 2, 3 itu himpunan bagian dari A. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Himpunan bagian yang lainnya ada lagi. Nih, misal 1,2. Lalu ada himpunan yang anggotanya 2,3. Lalu ada lagi himpunan yang anggotanya 1,3. Nah, ini 3 ini juga himpunan bagian dari A. Kok bisa? Cek lagi. Nih, 1, 2. Itu anggota himpunan A? Iya, karena 1 dan 2 ada di dalam himpunan A. Lalu yang ini, 2, 3. Apakah 2 dan 3 ini ada di dalam himpunan A? Oh, ada. Terus yang ini, 1, 3. Apakah 1 dan 3 ada di dalam anggota himpunan A? Oh, ada. Ya, jadi ini 1,2, 2,3, 1,3 itu juga merupakan bagian dari himpunan A. Nah, yang terakhir yang jadi himpunan bagian dari A itu ada 1,2,3. 1, 2, 3 ada dalam anggota himpunan A? Ada. Nah, jadi himpunan bagian itu tuh ada himpunan kosong yang nggak punya anggota. Ada ternyata himpunan bagian yang masing-masing anggotanya tuh banyaknya cuma 1. Ini kan banyaknya anggota hanya 1, 1, 1. Ternyata himpunan bagiannya tuh ada juga yang banyak anggota himpunan bagiannya 2. Nih, 1 dan 2 kan ada 2. 2 dan 3 ada 2. 1 dan 3 ada 2. Dan yang terakhir, ternyata himpunan bagiannya itu banyak anggotanya itu 3. 1, 2, dan 3. Mungkin nggak kalau anggota himpunan bagiannya itu
1, 2, 3, 4. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena apa? Karena 4 itu bukan anggota dari himpunan A. Nah, ternyata dari himpunan A yang banyak anggotanya berapa ini? Kardinalnya berapa? 3. Banyak anggotanya 3. Ternyata himpunan bagiannya ada berapa? Ada 1. Gunung Ki ganti warna ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata dari himpunan A yang anggotanya itu 3, banyak anggotanya 3, ternyata himpunan bagiannya ada 8. Ya, jadi kalau kamu suruh menjabarkan himpunan bagian, itu cara penjabarannya seperti ini. Yang pertama itu pasti himpunan kosong, lalu kamu tulis himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, lalu banyak anggotanya 2, dan banyak anggotanya 3. Pokoknya yang terakhir itu menyesuaikan dengan jumlah kardinalnya. Nah, sekarang ini. Nah, bagaimana jika ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4? Nah, bagaimana jika sekarang Bu Nungki punya anggota himpunan? Nah, bagaimana jika sekarang Bu Nungki punya himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4? Kamu ditanya berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibuat dari B? Ayo, kita jabarkan seperti yang tadi ya. Yang pertama pasti himpunan kosong. Lalu kamu tulis himpunan bagian yang anggotanya hanya 1. Berarti dimulai dari 1 dulu, lalu 2, lalu 3, lalu 4. Nah, ini yang banyak anggotanya 1 anggota. Lalu habis itu yang 2 anggota. Berarti ada 1,2, 2,3, lalu berapa? 3,4, lalu berapa lagi? 1,3 ya. 1,3, lalu 1,4, lalu 2,4, lalu 3,4. Kalau kamu nulis 4,1 itu sama saja dengan 1,4. Jadi dibolak-balik sama aja. Oh, ternyata udah nih, udah ketemu yang banyak himpunan bagian anggotanya 2. Sekarang kalau banyak anggotanya 3. Bu Nungki lanjutkan di bawahnya sini ya. Ada 1, 2, 3. Terus ada lagi berapa? 2, 3, 4. Terus berapa lagi? 3, 4, 1. Terus ada lagi enggak? Oh, sudah habis. Dan yang terakhir itu himpunan bagian yang anggotanya 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kamu hitung ada berapa banyak himpunan bagiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata dari himpunan B ini ada 16 himpunan bagian. Ya kan? Nah, kalau misal Bu Nungki punya himpunan C, katakanlah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu disuruh mencari banyaknya himpunan bagian dari C. Masa kamu mau menjabarkan satu-satu kan banyak ya?
Bayangin aja nih, himpunan B yang kardinalnya berapa nih kardinalnya? Ada 4, itu aja himpunan bagiannya 16. Apalagi yang kardinalnya ada berapa nih? Kalau himpunan C ini kardinalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak himpunan bagian tuh? Kan banyak banget. Nah, ternyata ada rumus untuk menemukan total himpunan bagian. Rumusnya apa tuh, Bu? Nah, kita lihat ke contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama tadi kardinalnya berapa himpunan A? 3. Ternyata himpunan bagiannya ada berapa nih tadi? 8. Hubungan 3 dan 8 apa ayo? 3 dengan 8 hubungannya apa ayo? Nah, ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3, 8. Sekarang kita lihat contoh yang B tadi, yang himpunan B. Himpunan B kardinalnya berapa? Banyak anggotanya berapa? 4. Ternyata himpunan bagiannya ada 16. Apa hubungannya 4 dengan 16? Ternyata 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Ya kan? Kamu lihat ini tadi ulangin ya. Himpunan A yang kardinalnya 3, banyak anggotanya 3, ternyata himpunan bagiannya 8. Hubungannya apa? 2 pangkat 3. 3. Himpunan B yang kardinalnya 4, ternyata himpunan bagiannya ada 16. 16 itu 2 pangkat 4. 4. Nah, maka kalau himpunan C yang kardinalnya 7, himpunan bagiannya berapa? Ya, betul. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? Ayo. 128. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari C yang kardinalnya atau banyak anggotanya 7, itu himpunan bagiannya ada 128 himpunan bagian. Banyak sekali kan, jadi tidak perlu kamu tulis, tapi kamu sudah tahu ternyata banyaknya himpunan bagian itu 128. Sehingga rumus untuk menemukan total himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. N ini apa? N itu adalah bilangan kardinalnya. Bilangan kardinalnya atau banyaknya anggota himpunannya. Gitu ya. Nah, masih di jumlah himpunan bagian. Di sini ada tentukan banyak himpunan bagian dari W yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G yang mempunyai A 1 anggota, B 3 anggota, C 5 anggota, D maksimal 3 anggota. Sudah? Yuk, untuk mengulang yang tadi nih. Kalau Bu Nungki tanya, banyaknya himpunan bagian dari W berapa? Ingat rumusnya tadi apa? 2 pangkat N. N-nya ada berapa? Yuk kita hitung bilangan kardinal dari himpunan W. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 pangkat 7. Sehingga banyaknya himpunan bagian dari himpunan W ada berapa? 128 himpunan bagian. Totalnya semua ada 128 himpunan bagian. Wah, banyak sekali ya. Nah, di sini diminta menentukan banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota. Ayo coba dijabarkan, ingat nggak yang 1 anggota? Berarti A saja, lalu B, lalu C, lalu D, lalu E, F, dan G. Ternyata banyaknya himpunan bagian dari W yang mempunyai 1 anggota itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi banyaknya himpunan bagian dari W yang mempunyai 1 anggota ada
7. Lalu pertanyaan yang B. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari W yang mempunyai 3 anggota. Jadi kalau dijabarkan itu ada A, B, C. Lalu ada A, C, D, dan seterusnya. Nah, karena yang diminta banyak himpunan bagian, jadi kamu tidak perlu mencarinya dengan menjabarkan. Ada cara yang lebih mudah. Bagaimana caranya? Nah, dengan ini. Ini namanya segitiga Pascal, nak. Ya, ini namanya segitiga Pascal. Waduh, Bu, itu kok bisa kayak gitu segitiga Pascal? Nih, Bu Nungki beritahu dari mana asalnya kok bisa muncul angka-angka seperti ini. Ya, jadi yang pertama itu kita tuliskan 1. Lalu baris kedua 1 dan 1. Sudah. Nah, baris ketiga itu dimulai dari angka 1 juga. Lalu diisi dengan ini. 1 tambah 1 berapa? 2. Tulis di bawahnya. Nah, di belakang 2 tulis 1. Jadi selalu diawali 1 dan diakhiri 1. Lalu baris selanjutnya kita mulai dari 1 lagi. Terus ini dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Lalu tutup dengan 1. Dilanjutkan lagi, dimulai dari 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tutup dengan 1. Lagi ya, dibuka dengan 1. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Tutup 1. Ya, jadi seperti itu ya. Mendapatkan angka-angka di bilangan Pascal. Nah, sekarang kamu lihat bilangan Pascal yang ini. Kardinal dari W ada berapa? Ada 7 kan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita mencari segitiga Pascal sampai yang ke-7. Ya, jadi ini tuh yang pertama, kalau kardinalnya 1, ini kalau kardinalnya 2, ini jika kardinalnya 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Ya, jadi kita pakai yang bawah. Oke, sudah ya. Nah, kalau kamu lihat, di sini di barisan segitiga Pascal yang ke-7, ini ada angka 1, ada angka 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Nah, angka-angka itu mewakili banyaknya himpunan bagian. Jadi dari yang paling depan ini, itu adalah banyaknya himpunan kosong. Ya, jadi banyaknya himpunan yang anggotanya kosong itu ada 1. Lalu ini 7 itu menandakan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 1. Nih, kamu cek ya tadi. Ini kan kita menjabarkan yang banyak anggotanya 1, ternyata banyaknya ada 7. Sama kan? Nah, kalau 21 itu banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 2. Kalau 35 banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 3. Ini banyaknya anggota himpunan yang anggotanya 4. 21 banyaknya anggota himpunan yang anggotanya 5. 7 himpunan bagian yang anggotanya 6. Dan 1 yang anggota himpunannya banyaknya 7. Nah, maka tanpa kamu harus menjabarkan, banyaknya himpunan bagian dari W yang banyak anggotanya 3 itu ada berapa? Ada 35. Jadi banyaknya himpunan bagian dari W yang anggotanya itu 3, banyaknya ada 35. Lalu yang C, banyak himpunan bagian dari W yang mempunyai anggota 5 anggota. Ada berapa banyak? Ada 21. Nah, lalu yang D, banyaknya himpunan bagian dari W yang mempunyai maksimal 3 anggota. Paling banyak 3 anggota. Berarti kalau
1 anggota termasuk, 2 anggota termasuk, 3 anggota termasuk. Kalau himpunan kosong termasuk enggak? Termasuk. Ya, berarti tinggal kita hitung saja. Yang maksimal 3 anggota berarti ada 1 ditambah 7 ditambah 21 ditambah 35. 1 tambah 7 tambah 21 tambah 35. Banyaknya adalah 64 himpunan bagian. Ya. Oke, sekarang Bu Nungki minta kamu menjawab tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga, Bu Nungki punya himpunan H yang anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pertanyaannya sama seperti ini. Tentukan banyak himpunan bagian dari H yang A 1 anggota, B 3 anggota, C 5 anggota, dan D maksimal 3 anggota. Pertanyaannya masih sama, tapi himpunannya Bu Nungki ganti. Kardinalnya 7, yang sekarang 8. Nah, kamu harus bikin bila segitiga paskalnya dulu. Oke? Ini tugas yang ketiga ya. Nah, yang ini tugas nomor 4 dan tugas nomor 5. Kalau tugas nomor 4 itu mengerjakan latihan 7 halaman 91 dari buku paket yang nomor 6 saja. Sedangkan tugas nomor 5 itu mengerjakan latihan 8 halaman 95 dari buku paket nomor 3 dan 4. Jadi kamu ada tugas sebanyak 5 nomor ya, masing-masing beda-beda. Oke? Semangat untuk mengerjakan, Bu Nungki yakin pasti bisa. Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya ke Bu Nungki. Pasti Bu Nungki bantu. Oke? Nah, sekian penjelasan Bu Nungki berkaitan himpunan semesta dan himpunan bagian. Untuk materi selanjutnya, Bu Nungki akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Boleh kalian cicil-cicil dulu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Nungki. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikerjakan semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus. Oke, Bu Nungki tunggu pekerjaannya sampai jam 2 ya. Ingat, kalau masih ada yang kurang paham, jangan sungkan, jangan malu-malu untuk bertanya. Gitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan berkati.